Boys and girls, ladies and gentlemen, selamat datang lagi di Bible Circus. Nah, hari ini saya sangat semangat sekali. Ayo, datang sini. Kita akan dengar seorang artis yang, kalian tahu nggak? Dia bisa melarikan diri dari penjara yang super ketat dan tidak ada orang yang tahu. Dan semua orang terkaget-kaget waktu dia bisa meloloskan diri. Wah, saya sudah tidak sabar lagi. Kita panggil saja. Inilah dia, The Solid Rock Batu Karang. Halo. Thank you sudah mengundang saya kemari. Kamu si Batu Karang itu, si Petrus itu bukan? Ya, emang kalian nunggu siapa? Dwayne Johnson, The Rock.
I know the style. If you smile with the rock, it's cooking. But it's not me. Oh, bukan dia. Bukan iya. Saya bukan manggil artis aktor Hollywood. Saya panggilnya artis yang bisa lolos dari penjara, betul nggak? Yes, that's me. Katanya, tapi saya bingung ini ceritanya gimana caranya. Kok kamu bisa lolos dari penjara? Kamu pasti punya trik-trik sesuatu kan? No bro, saya tidak punya. Gak mungkin, semua pemain sirkus di tempat ini pasti dia punya rahasia-rahasianya disembunyikan. Bagaimana caranya dia bisa meloloskan diri dari penjara. Waktu itu kamu di penjara kan? Tapi saya cerita dulu ya, sebelum Oke. saya masuk penjara, kenapa saya masuk penjara ya? Makanya saya kan tahu itu, makanya masuk penjara kan. Coba kenapa Nah, ceritanya? sebelumnya kan saya memberitakan tentang kabar Yesus nih, datang nih mau menyelamatkan kita. Tapi Raja Herodes nangkap saya. Oh, jadi gara-gara kamu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, tapi sebelumnya sebenarnya Yakobus dan Yohanes sudah ketangkap nih untuk dihukum mati. Gitu ya. Saya takut. Saya juga Apa takut. waktunya saya gitu Terus, tapi kamu ditangkap juga. ditangkap, masukkan ke dalam penjara. Nah, waktu itu saya dengar, tahu-tahu kamu sudah di luar, lolos dari penjara gimana? Nah, itu kita mau tahu kan adik-adik, triknya bagaimana caranya dia meloloskan dari penjara. Oke, bisa diceritakan. Petrus gitu, nggak ada trik. Bercanda kamu. Nggak ada trik. Nah, tahu nggak kenapa saya bisa melarikan diri? Gimana caranya? Tuhan turunkan malaikatnya bantu saya. Oh, jadi malaikatnya ya turun, terus ngapain malaikatnya? Malaikatnya turun, buka belenggu rantainya, terus seketika penjara terbuka. Tring! Tring, saya lari. Begitu- Saatnya lari. Ho, ho, ho. Begitu saja udah, bebas saja udah. Bebas. Pantesan waktu semua terkaget-kaget pasti ya. Iya, terus pada saat kembali ke rumah bersama teman-teman saya ya, teman-teman saya dong ngira saya hantu. Ya pastilah, gue juga takut gitu loh. Iya, mereka pikir saya sudah mati. Soalnya kan teman kamu udah dihukum mati. Pasti teman-teman kamu juga pasti udah kiranya kamu mengganggu mereka gitu loh. Yang saya yakin, bro, Hmm. apapun yang terjadi, kalau Tuhan ingin saya tetap melayani terus, dia pasti akan melindungi saya. Nah, adik-adik, ingat ya, apapun yang terjadi, Tuhan tetap pegang kendali. Yes. Nah, oke. Kalau gitu kita mau undang Cornerstone Solid Rock ini untuk kembali beraksi. Mau di penjara lagi ya? No. Enggak. Penjara lagi loh, sekali lagi lah. Cukup. Kita mau cari triknya lagi dong. Oh no, saya tidak punya trik. Saya bukan pemain sirkus, bro. Oke. Kayak penampilan ini, bro. Kalau gitu adik-adik, satu lagi ingat, daripada Tuhan pegang kendali, satu lagi Tuhan mengasihi Anda, dan satu lagi sampai jumpa minggu depan. Kalau gitu, see you di Babel Circus berikutnya. Bye-bye. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, saat kami berdoa, saat kami berserah sama Tuhan, saat kami menaruh semua harapan kami sama Tuhan, maka Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Jadikanlah kami Tuhan, pembawa-pembawa terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Circus. Saat kita melihat pertunjukan circus, kita akan melihat semua keajaiban dan kehebatan yang akan membuat kita terkagum-kagum dan berkata, wow! Begitu juga ketika kita membaca Alkitab kita, adik-adik. Kita juga akan dibuat terkagum-kagum dengan semua keajaiban dan kehebatan yang sudah Tuhan lakukan. Semua keajaiban itu akan membawa kita mengenal Tuhan Yesus, the greatest showman ever. Nah adik-adik, ayat hafalan kita untuk tema kali ini adalah Daniel 4 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Daniel 4 ayat 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-menurun. Sekali lagi ya. Daniel 4 ayat 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-menurun. Yes, good job adik-adik. Nah, cerita Alkitab kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1-17, yaitu cerita tentang Petrus yang lari dari penjara. Begini ceritanya. Setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat yang percaya kepada Yesus. Herodes menyuruh prajuritnya membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Dan ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Lalu Petrus pun ditahan di dalam penjara. Akan tetapi, jemaat dengan tekun mendoakan Petrus kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia.
Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu itu. Ia mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukannya bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Haleluya. Nah, adik-adik, kalau kita menonton pertunjukan sirkus, kita akan melihat pertunjukan escape artist. Escape artist adalah orang yang dapat melepaskan diri dari ikatan tali, borgol, rantai, ataupun gembok sehingga dirinya terhindar dari bahaya. Wow. Petrus dalam cerita Alkitab di atas juga seperti seorang escape artist. Ia dapat melepaskan dirinya dari belenggu di penjara dan selamat dari tangan Herodes yang jahat. Petrus dapat terlepas dari belenggu penjara Herodes karena ada Tuhan yang selalu menyertai dan Tuhan yang ambil kendali di dalam kehidupan Petrus. Hari ini kita akan belajar dua hal supaya Tuhan memegang kendali di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah God made a way where there was no way. Ketika Herodes yang jahat menangkap Petrus dan memasukkannya ke dalam penjara, sepertinya sudah tidak ada jalan keluar bagi Petrus. Namun, ternyata Tuhan dapat melakukan mujizat dan membuka jalan keluar bagi Petrus. Begitu juga di dalam kehidupan kita, adik-adik. Terkadang, kita harus berhadapan dengan situasi yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Misalnya, saat kita sakit dan tidak kunjung sembuh, atau saat kita harus ikut dengan orang tua, kita pindah ke kota-kota lain dan berpisah dengan teman-teman kita. Situasi-situasi seperti ini tampak seperti tidak ada jalan keluar. Namun, kita harus selalu percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan di saat sepertinya tidak ada jalan lagi. Tuhan sanggup melakukan mujizat bagi kita. Amin. Cara yang kedua adalah God is always in control. Saat kita menghadapi situasi sulit yang tidak dapat kita kendalikan, kita dapat merasa takut dan khawatir. Sama seperti saat Petrus ditangkap oleh Herodes. Petrus juga pasti akan merasakan ketakutan karena hal yang tidak dapat ia kendalikan. Kita harus tahu adik-adik kalau Tuhan selalu memegang kendali di dalam kehidupan kita. Sama halnya di dalam kehidupan Petrus. Tuhan memegang kendali di dalam kehidupan Petrus. Tuhan menyelamatkan Petrus dari Herodes yang jahat karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupan Petrus. Tuhan ingin memakai Petrus untuk melakukan pekerjaan yang lebih hebat lagi bagi Tuhan. Tuhan juga punya rencana dalam kehidupan setiap dari kita, adik-adik. Tuhan mau pakai kita untuk melakukan pekerjaan yang hebat bagi Tuhan. Karena itu, Tuhan selalu pegang kendali dan menyelamatkan kita dari situasi yang sulit. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang percaya kalau Tuhan memegang kendali di dalam kehidupan kita? Ayo angkat tangan mana? Semua percaya nggak nih? Semua percaya ya? Yuk katakan bersama dengan kakak. God is always in control and He can provide a way when there seems to be no way. Sekali lagi ya. God is always in control and He can provide a way when there seems to be no way. Yes, good job adik-adik. Yuk sekarang kita sama-sama berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih karena tadi kami bisa mendengar dan membaca firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, sekarang bantu kami untuk bisa mengendalikan diri kami Tuhan. Dan pakailah kami Tuhan, setiap dari kami Tuhan yang di sini agar bisa melakukan pekerjaan yang terbaik Tuhan buat Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran sirkus kita minggu ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa minggu depan dengan lesson yang baru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving, scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.